Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tengarso sedanten pengasuh pesantren Langitan ingkang kula hormati, wabil khusus Bang Ki Haji Bet Fakih Ki istri garwa ingkang kula hormati Neng Farid sedanten Gus Alawi, Gus Muhammad sedanten wonten Gus Muhammad, Nyai Mutamimah Harir sedanten ingkang kula hormati para khotimat. Niki alhamdulillah keluarga Langitan saged mencabut uzlah kula. Kula niku pun niat uzlah niku nyepi, tapi niki karena Gus Alawi ngersakno nggih kula badhe cerita-cerita ilmiah. Kula boten badhe mauidhah hasanah, badhe cerita ilmiah yang mungkin pun mulai dilupakan konco-konco Quran. Kula badhe matur bilih khatam niku sae. Setunggal hikmahipun mengeluarkan Quran minal ghorobah ila syuhra. Jadi kalau banyak yang hafal Quran yang mungkin bagi orang banyak itu enggak terkenal menjadi terkenal. Mergi kathah tiyang semaan, kathah tiyang deres, kathah tiyang sing tersiksa kalau ada yang salah. Dados barokah apal niku ora dijaim. Nah riyen zaman rong apal ora maca salah tenang ae, bareng wis apal lu tersiksa. Sampai kata kejadian salat itu batal gara-gara makmume niku mboten trima imame salah. Dadi maca bareng bung imame niku salah dielingno. Dielingno ora ngandel terus nek ora percaya delok Quran ya akhirnya nggih batal wong ngomong. Terus cerita-cerita tentang tahfidz kula wau matur Gus Alawi niku cerita-cerita seputar Quran. Dados riyen kula cerita betapa sulitnya sahabat mengumpulkan Quran. Dulu itu pernah ada 2 ayat yang wawunya itu agak-agak kelihatan hilang. Ini ku tenggene ayat laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirina wal ansori. Lah niku setelah itu tuh wawunya agak burem. Apa enggak ada wawu? Niki kula cerita kangelane sahabat ngempalaken Quran. Kemudian kalau dibaca pakai wawu berarti menjadi Allah itu memberi tobat, memaklumi, maksudnya memberi tobat itu maklumi terhadap Nabi wal muhajirin wal ansor, terus dan mereka. Ada kata dan karena wawu. Atau di ayat itu tidak usah wawu. Jadi alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah itu sifat atau penjelas dari orang-orang ansor itu siapa? Orang-orang yang mengikuti Nabi di masa sulit. Begitu juga tenggene ayat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang baik itu 1 orang muhajirin, nomor 2 orang ansor, lalu selesai. Kalau wawunya hilang berarti dan yang mengikuti mereka. Apa orang ansor itu mereka yang mengikuti muhajirin. Kalau baleni malih ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin 1 kelompok nggih, wal ansor kelompok kedua. Sekarang kan sudah jadi dibakukan walladzina taba'uhum bi ihsan berarti kelompok ketiga. Lah riyen era Sayyidina Umar wawune ora diburem. Akhirnya konsensus semua sahabat ditimbali dan mereka enggak berani menjawab karena ada yang mungkin tidak nekuni itu. Sing nekuni jenenge Ubay bin Ka'ab. Terus beliau ngendikan itu ada wawunya. Berarti ada 3 kelompok, orang muhajirin, orang ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Ketika Ubay ditanya, buktinya apa kalau itu ada wawu? Terus beliau menjawab, di surat Jum'ah itu ada 3 kelompok. Yaitu kelompok yang menangi Nabi, berarti muhajirin dan ansor. Terus ada kelompok ketiga disebut wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan beberapa kelompok yang tidak menangi kanjeng Nabi. Itu jelas pakai wawu berarti walladzina taba'uhum bisa. Kemudian kita sebut tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'i tabi'ini ila yaumil qiyamah. Terus yang kita hafal sekarang itu dari jerih payah Jam'u Abi Bakrin. Terus Quran riyen itu berserakan di dalamnya Sayyidah Hafsah. Kemudian oleh Abu Bakar dikumpulkan. Baru pembakuannya era Utsman radhiyallahu anhu sehingga disebut dengan istilah Rasem Nopo Utsman. Ini penting kalau terangaken teng konco-konco khotimat. Kenapa harus dikatakan Rasem Utsmani? Riyen Sayyidina Utsman itu menangi futuhat teng Azerbaijan. Azerbaijan itu wilayah yang dekat-dekat Soviet. Niku orang itu baca sesuai lahja. Lahja niku gaya bahasa.
Jadi sing muni sin iku kon muni sot ya ora iso, sing muni sot kon muni sin ra iso. Sementara bahasa Arab niku baku. Baku itu sing maknane jembarno niku basato bisin. Basato yapsu itu bisin. Tapi kenangane tiang-tiang niku koyok sot. Lasta alaihim bimusaitir. Sing maknane nguasai itu bisin, bimusaitir. Tapi kira ayat Asim meriwayati Hafs niku bimusaitir bisot. Nah niku akhirnya jadi perdebatan. Terus perdebatan yang mengharuskan harus dibakukan. Niki kalau kepengen kersane konco-konco Hafidhah belajar malih teng Gus Alawi napa teng Gus Jadi kersane ngertos sisi lughatul Quran. Mergi kathah ulama kados Imam Sibawayh, kados ulama-ulama ahli lughat, kados Ibnu Malik. Ibnu Malik nak maos Quran iki mboten maos maknane. Maos misale ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinik. Man itu huruf jazim karena yang dijazmkan tuh fi'il mudhoaf boleh yartadda pakai idgham, tapi terusannya sebagian ayat wa may yartadid minkum an dini berarti fakul idgham. Jadi kalau kekaguman model ahli nahwu itu betapa Quran itu mengadopsi semua lughat yang jalan di Arab. Karena secara kaidah nahwu jazmin wa syibhil jazmi takhirun kufi. Jadi orang boleh bilang lam yamudda, boleh bilang lam yamdud. Boleh bilang muda, boleh bilang umdud. Berarti boleh mayar tada, boleh bilang mayar tadik. Karena itu keahlian yang menjadikan mereka kagum. Hadal Quran maliyun bil Arabiyah. Ini Quran luar biasa bahasa Arabnya. Semua potensi lughat dipakai. Jadi pengagum Quran itu macam-macam. Wonten tiyang malih sing mun kang mboten usah kang malah bingung nek bet mriki mawon salam niki. Niki ra bid'ah niki wong ngaji disukani pun kersane ten mriki. Nggih kula cerita nak khatam itu sementing didres niku pun lazim. Kula badhe cerita ilmiah mawon. Karena niku wilayah sing kula tekuni. Wonten ulama Imam Amudi niku sing dikagumi Syekh Mahfud At-Tunusi babae garwane Gus Alawi. Imam Amudi niku maos amkhuliku min ghairi syai'in. Mosok bumi sing wujud, langit sing wujud kemudian diciptakan oleh ketiadaan. Mesti hadhil maujudat mesti khalaqaha maujudun jenenge barang ana sing gawe mesti ana. Mosok barang ono, kemudian penciptanya sesuatu yang tidak ada. Niku disimpulna saking ayat amkhuliku min ghairi syai'in. Karena Imam Amudi gadah sanad riyen Jubair bin Mut'im niku sahabat sing riyen pinter-pintere wong Arab. Niku masuk Islam mergi pas negosiasi perang Badar Asra Badrin, yang mbake datang sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin tawangan Badar. Delalah Kanjeng Nabi pas maos surat At-Tur, wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur saterusé sampai wonten ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Niku jawabe Jubair bin Mut'im, apa yang dibaca Muhammad itu tidak menyisakan akalku sama sekali. Akalku harus tunduk. Karena kalau hadhil maujudat, ini alam ini maujud, masa diciptakan ketiadaan. Bagaimana al-adam yakhluqu maujudan, suatu yang enggak ada kemudian menciptakan yang ada. Niku dadosaken Imam Amudi wa min karomati ini sing diceritakno Syekh Mahfud At-Tunusi. Kalau wingi di sini Gus Muhammad kan maca At-Tarmasi, pokoke niku nak teng sarang bae Gus Alwi niku ngendikan ajamin fasna bi masita. Mulane ana Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi, Ustukhri, Istokhri sembola sak ketu. Ya sing sakake Mbah Fadl As-Senori dadi nopo? Sinoiri wong bahasa Jawa dielal nggih pusing tenan. Imam Amudi niku keramate niki sing diceritakno Syekh Mahfud At-Tunusi. Niku kan mulang malaikat, kan mulang tauhid, mulang matematika. Niku lho bolak-balik ceritanya. Ditang malaikat niku didhawuhi ngeten mbek pangeran. Kon ngaji tauhid ambek Imam Amudi. Lah Imam Amudi niku sinten Gusti? Guru matematika. Imam Amudi guru matematika. Terus dikenerangaken bagaimana Anda yang manusia teng bumi wak ruwet. Dandutan yo ono semacam-macam ono. Kok iso roh pangeran tenanan niku piye? Terus Imam Amudi nulis angka 1, 2, 3. Badhe niku nulis angka 1 juta, 1 miliar. Pokoknya nulis ngawur mawon sampeyan nulis. Terus beliau ngendikan angka itu 2 atau 3 atau 1 miliar itu binisbat ilal wahid, itu nisbatul far'i ilal asli. Cek angka cek loro, cek telu, cek sak miliar. Dibandingkan angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Kabeh mau cabang dari angka 1. Makanya fahadil maujudat asluha wahid. Ngene ku Allah Ta'ala. Jadi aku roh pangeran ora usah kaya kowe malaikat ngenteni nggawa aras dadi panitia kiamat lagi roh pangeran niku dadi akhirnya niku diakuni betapa barokah matematika. Angka seberapa banyaknya niku binisbat ilal wahid kabeh niku cabang. Nisbatul far'i ilal napa
asli. Niku dalile saking amkhuliku min ghairi syai'in. Masa donya sing koyok maujudat ngeten iki dimulai tanpa sesuatu sing wujud. Terus tiang nekuni Quran macam-macam. Wonten sing nekuni kados santri-santri sing kapayu rabi. Iki donga mahabbah. Mono santri sing ra duwe dhuwit, waqiah donga nekakno dhuwit. Lan niku sing mulai kacau niku. Quran dados jimat. Akhirnya golek Istanbul terus dibodoni bakul-bakul Istanbul niku. Kabeh muni asli. Akhirnya regane mung 20.000. Kula nate teng pasar niku takok, "Mas Istanbul regane piro?" 20.000 Gus. Nak sak piro? 1 juta. Niku Pak didol teng putih-putih nak sing ngedol keramat niku ya terus koyok larang. Ini sakake Quran. Dados tiyang nekuni Quran sing disebut ahlul Quran, ahlu wa khassatu. Niku termasuk nekuni makna. Kula wingi matur teng pondokipun ning Izah kula matur, nekuni makna itu juga amrun muhimun, sesuatu yang prinsip. Mungkin iki mbak-mbak harus mengkaji ini juga. Sakta, kula bolak-balik cerita. Sakta itu keharusan siyahul kalam. Mergi ada 2 lafaz yang kalau tidak disakta itu melahirkan salah paham. Ya misalipun yang terkenal gitu. Walam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikan Quran itu iwajan ing bengkong. Nah, sampean waca langsung qayyiman lan ora digawe ing jejeg. Berarti Quran itu tidak bengkok, juga tidak nopo lurus, tidak jejeg. Itu kan fasadal makna, makna menjadi rusak. Tapi kalau disakta, Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, mandek. Ora bengkok iku apa? Qayyimah, maknane jejeg. Kados kula bolak-balik nyontokno, "Cung, aku aja celukno Zaid, mandek Umar." Berarti yang harus dipanggil napa? Umar. Tapi kalau tidak ada jeda, aja celukno Zaid, Umar Bakar. Berarti semuanya dilarang dipang. Sehingga filosofi sakta itu memang keharusan. Begitu juga kalau sering nyontokno. Ketika orang kafir bangun dari kubur, mereka tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina." Sing nangekno aku iku sapa? Justru jawab kalian Allah, hadza ma wa'adar rahman. Iki wis wayahe Allah buktekno janjine. Jadi sing awal kalimatul mustafhim atau kalamul mustafhim, sing kedua kalamul mujawib. Sehingga ada tanya jawab. Nah karena tanya jawab gak boleh dibaca langsung, nanti fasadal makna. Makna itu menjadi rusak. Itu juga ada pakar-pakar yang menekuni spesialisasi saktah waqaf. Mulane ngendikane Ibnu Jazari ngendikan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah Anda tajwidnya benar, Anda harus nekuni wakaf. Ada beberapa wakaf. Dawe Abdul Hadi Segaf tenggene surat Zumar utawi surat Mukmin. Begitu juga telah menjadi titah Allah kalau orang-orang kafir itu pasti ashabun nar. Coba kalau sampean baca wasol, itu sampean nanti bisa didemo sama malaikat. Kalau sampean baca wasol itu ashabun nar itu siapa? Alladzina yahmilunal arsy. Itu betapa tersinggungnya malaikat hamalatul arsy karena menjadi badal cara naku dari ashabun. Nah, jadi kalau suwun mbak-mbak gitu hati-hati wakaf, masa semaan ke susu ya mboten usah diabrak mawon wakaf lis. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar waqaf. Terus alladzina yahmilunal arsy niku mubtada berdiri sendiri, mengke khabare niku yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu wakaf-wakaf yang dicontohkan Habib Hadi Segaf tenggene kitab Qiraatu Nafi'. Kersane orang itu tahu sisi ekstrimnya. Jadi sampean nek belajar wakaf niku delok sisi ekstrimnya. Betapa ashabun nar niku boten saged diterangno kalian alladzina yahmilunal arsy. Karena ashabun nar tentu tidak orang-orang sing yahmilunal arsy. Terus nomor 3 dari sisi makna. Kula sering maos kitab. Kula nu gadah kitab Rasul Usmani kata. Di antara sing kula gadah niku kitab tentang kecerdasan Qur'ani. Niku beliau ngendikan hatta inna tilawatal makna afdalu min tilawatil lafzi. Sehingga pada akhirnya tilawatul makna itu juga kadang-kadang lebih utama ketimbang tilawatul lafzi. Misalnya ngeten nggih niki kula suwun terutama teng kangkang ada banyak hafid yang karena tidak pernah belajar fikih itu tidak risau kalau ada nikah atau cerai yang tidak sesuai syar'i. Karena dia tidak pernah tilawatul makna. Dan ini PR betul bagi kita semua. Saya ulang lagi ini PR betul. Misalnya nyuwun sewu ada orang ngangkat anak putri karena mulai kecil yang ngertinya itu bapaknya. Ketika nikah dinikahkan bapak angkat di komunitas yang tidak ngerti fikih itu gak tersiksa.
Padahal yang boleh jadi wali itu bapak nopo kandung. Dan Allah Ta'ala telah membatalkan at-tabani, anak angkat secara nasab. Itu buatan nangsal jadi wali. Dan itu Allah ngendikan secara jelas ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Sehingga kalau nu kepengen niki cerita mawon niki cerita jangan sampai keterkenalan nafate Quran itu tidak diimbangi dengan keterkenalan makna. Kalau gak ada cerita zaman sahabat Subi'ah al-Aslamiyah niku ngelahirakan. Nggih dados bojone badhe kapundhut 16 hari saking bojone kapundhut niku piyambake watul hamli. Akhirnya beberapa sahabat itu debat. Yang satu diikutkan partai atau kelompok walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Karena ini ditinggal mati suaminya, idahnya pakai partai 4 bulan 10 hari. Yang sebagian sahabat ngikutkan kelompok wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Karena ini hamil, maka idahnya itu ya sudah melahirkan. Berarti lebih cepat karena 16 hari dari suaminya meninggal dia sudah melahirkan. Datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau ngendikan agak ekstrim, agak kasar. Menadak 16 dino, bojone rong dipendem angger nglahirno ya iddah bar. Laukana zaujuha 'alas sarir lang qadat iddatuha. Suaminya andaikan diranjang sekalipun belum dikebumikan, kalau dia melahirkan ya iddahnya selesai. Nah dulu niki kula cerita. Dulu sahabat itu menghafalkan maknanya Quran itu sama dengan semangatnya menghafalkan lafaz. Jika aja sampai keterkenalan Quran secara lafaz boten diimbangi keterkenalan makna. Akhirnya nyuwun sewu akeh cah hafid bayangno hafid dipek mantu wong sugih terus dirumat sing wedok. Niku Qurane mun ra dikuwalik. Mergo ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi nak wani dadi wong lanang nafaqah min amwalihim. Lah niki Qur'ane dekne min amwalihinna. Wong lanang dinafaqahi donyane sing wedok. Ini mun pecundang, niku mun masalah. Soal takdir gitu mboten napa-napa lah wong bejo. Tapi itu sudah ndak bener ning. Lan kula nate maos teng kitab, kena lanang tenan maca Qur'an yun fikun. Kita hafid, kita punya mental ingin memberi. Jangan kita hafid bayangno nek sapal Qur'an dimurahno wong gratis digekno omah, digekno masjid. Berarti Qur'anem kuwalik, ora yunfikun tapi yunfakun. Jadi macane yunfikun, mentale yunfakun. Jadi macane yunfikun yang memberi infak, mentale ingin diinfaki. Nah, hal-hal seperti ini cara kula juga tidak kalah pentingnya supaya bersamaan dengan kita yang punya status ahlul Quran, ahlu wa khosotuh, bersamaan dengan itu juga kita mbuh pira kadare, kula suwun mbuh pira kadare niku punya mental-mental Quran. Lan kula nu ngantos sak mangke nggih. Pokoke ngapal Al-Qur'an nggih apal mawon, mulang tafsir nggih mulang mawon. Kula mboten nate kepikiran dapat terkonversi oleh dunia napa pangkat mboten nate kepikiran. Karena ketika Allah Ta'ala mensifati para rasul yang notabene itu adalah orang sing balagha anillah risalata wa ahkama, orang yang menyampaikan risalahnya Allah, ternyata Allah nyifati rasul kadang niku ya qaumit tabi'ul mursalin. Secara definisi Rasul itu orang yang diutus Allah untuk menyampaikan hukum. Tapi di surat Yasin itu Rasul disifati apa? Ittabi'u man la yas'alukum napa? Ajr. Ya Rasul itu wong sing ora seneng duit, sing ora seneng opak. Semua diulang-ulang la as'alukum alaihi ma la as'alukum alaihi ajra. Saya ini enggak minta upah, saya enggak minta harta. Ini penting kula aturaken karena kalau teman-teman khotimat ini sudah mulai suka uang, nanti pondok yang menjanjikan hafal Quran diumrohno. Ambek pondok sing ngapal Quran, nek Quran malah diancam dirabekno cah dalem niki lari sing diumrohno. Apal wis kangelan bareng apal dientukno cah ireng kan malah beban. Kadang-kadang pondok salaf wis terlalu anjen, kadang-kadang apal wis kangelan, nek apal dirabekno cah dalem, ireng pisan bagian dapur. Sementara yang di sana nak apal dijanjeni nopo? Umroh. Ini kan terus langit mbek bumi cara sistem pemasaran itu terus perbandingannya langit mbek bumi. Cara kula mboten usah ngoten Mas. Pokoke nek wani dadi ahlul Quran niku kedah ikhlas. Mau ikhlas niku gampil dilatih. Kula nate maos sebuah hadis meskipun niku dhaif ya tapi dijalankan ulama. Man utiyal Qur'ana fara'a anna ghairahu utiya afdhala mimma utiya faqad istasghara. Sebagian riwayat faqad haqqara ma adlumahu. Orang dikasih Quran dan Quran itu spesial. Kemudian dia mengira ada orang lain yang lebih baik ketimbang dia.
dikasih sesuatu yang lebih mulia timbang dia, maka dia menyepelekan apa yang dikasihkan Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula niku pun pede sak pede-pede ini. Mboten krana sombong. Kula niku misalnya hafal Quran, kok nganggep ana wong liya di bojo ayu terus kula nganggep kalah derajat mboten ngarep. Tetep mulya kula. Riyen bapak kula ana wong terkenal wali, wonge hafal Quran jare bapak ijek wali aku. Kok saged, Pak? Lah kok hafal 6 ayat dadi wali aku hafal 30 juz. Mulane monggo nak mbak GR wali ki monggo kula dukung. Tapi nak tasih mak kudu bener. Jadi itu buatan urusan sombong. Memang Nabi nyon sewu radi ngancam lah dengan ngendikan siapa yang dikasih Quran kemudian berpandangan bahwa orang lain punya sesuatu yang lebih mulia ketimbang dia. Itu sama juga menyepelekan sesuatu yang begitu agung di mata Allah. Jadi hafal Quran itu kelima. Paham Quran itu kelima. Sudah jangan nganggap yang lain itu lebih besar. Bukan karena sombong. Tapi kita menganggap yang terbaik, yang terbesar adalah Quran. Pulau gadah kitab sing disenengi Mbah Mun. Mbah Mun ngantos sepuh itu sik sinau Nurul Dolam kesalahan. Ngantos kula nak teng kamar iki sinaune nggih Nurul Dolam Sarah Aqidatul Awam. Wis suwenenge pol Mbah Mun kitab Nurul Dolam karangane Nawawi. Teng mriku wonten hadis mugi-mugi bener. Pokoke diyakini bener mawon dawuh ulama. Mangqara al-Qur'ana fa dzanna alla yaghfirallahu lah niku dia termasuk minal mustahziin. Fa huwa minal mustahziin. Orang baca Quran, kemudian dia tidak yakin kalau diampuni Allah. Dia ini udah dianggap ngenyek Quran. Artinya gini, sak gede-gede ini dosa, sak gede-gede ini salah. Iku jek keramat Quran. Wali-wali dia nak ngerayu dengan Allah Ta'ala itu. Huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa afi. Misalnya, ana mudnibun, ana muftiun, ana asi. Huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa afi. Qobal tuhunna salah satan bisalah satin wasat tagliban ausofuhu ausofi. Gusti, saya ini mufti, orang yang salah. Saya ini asin, orang yang sering maksiat. Saya ini adalah orang yang sering salah. Tapi engkau adalah afin, orang yang pengampun, zat yang pengampun. Engkau adalah Rahman Rahim. Terus kata wali ini, qobal tuhunna salah satan bisalah satin. Dia monggo Gusti, engkau yang Tuhan, yang Rahman Rahim, yang Al-Afur Karim, punya sifat, monggo didu kalian kulo. Mesti jenengan sebagai pemenangnya wasatagliban ausofu ausofi. Mosok pangeran muni Ghafurur Rahim terima kalah dosane mbek kangkang mergo sering delok mbak-mbak. Kan ya ora lucu. Mosok sifat Ghafure Allah kalah mbek maksiate manusia. Meskipun niku ngendikane orang-orang yang lagi jagab niku mboten penting. Sing penting dawuh Nawawi Banten niku mangqara al-Qur'ana fa dhanna alla yaghfirallahu lah niku fa huwa minal mustahziin. Terus kula suwun supaya nopo nggih kula niku kan sering trauma. Kula kan urip lami teng Jogja, ngantos sak mangke sering tes ning Jogja. Jutaan mungkin ribuan ya mesti. Alumni pondok nggih boten langitan, boten sarang, boten pondok putih mawon. Rata-rata niku rak sopan. Wis hafal Quran, orang ngrasa pinter. Tahu ngaji takrib ora ngrasa pinter. Akhirnya rawani dakwah. Sementara iki ra hafal Quran ya ora tahu mondok, ora tahu ngaji hadis, dakwah pedene ra karuan. Jadi tawadhu Anda ini sudah menjadikan kita kehilangan stok dai. Pidato rawani, majelis taklim rawani, sing ra iso ngaji wani. Alasannya tawadhu. Terus dari fakta niku kula risau lah terhadap teori tawadhu. Teori bab ini loh, di bab ini. Pergi akhirnya kan kecolongan orang yang harusnya ahli Quran, khatam, diwisuda, ono lesensine, orang wani tampil. Sing kono lagi seneng-senenge Quran lagi 2 minggu, 3 minggu tampil dalil. Itu juga kita ikut salah. Mulai ini zaman bapak, nak kula mboten pati wani mulang dewe bapak. Iku tawadhu ora tanggung jawab sih. Jadi kalau ada orang baca Quran kemudian tidak berani tampil, bapak mboten istilahno tawadhu, tapi mboten tanggung jawab. Terus kula suwun bapak sing mun khatam, wis ketokno nak. Anda ahli Quran, Anda sudah punya sesuatu yang terbaik. Jadi ora usah kesusu rabi, wis punya sesuatu yang napa? Terbaik. Kok di bojo elek tenang ae wis duwe sesuatu yang terbaik gini kurmane napa hafal Quran. Terus kula suwun niki ingkang terakhir kula cerita ilmiah. Riyen Imam Hafiz ngaos Imam Asim niku 35 tahun. Jadi monggo mbak-mbak badhe ngaos tahqiq niku kinten-kinten 35 napa tahun. Terus per hari hanya 5 ayat. Sehingga Hafiz ini dianggap kredibel ketika meriwayatkan Imam Asim. Nggih pancen riyen niku Quran wau kula critakaken. Mboten enten titik, mboten enten harokat. Sehingga kalau misalnya mamang selain talaqi min af'il masyayikh, sekali mamang itu enggak ada solusi kecuali kek niku nggih cara sakniki mencari berbagai sumber. Mergi mau ndak mau.
Kalau bolak-balik cerita, Imam Hafiz niku ngajine Imam Asim niku diulang walam yakullahu kufuwan ahad pakai wau. Imam Syu'bah diulang Imam Asim walam yakullahu kufan ahad pakai hamzah. Sesuai dua murid ini pas teng pondok cocokan. Kang, kowe mau ngajimu piye walam yakullahu kufuwan ahad. Nak kowe ngajimu piye walam yakullahu kufan ahad. Jika masyhur ketika kita menyebut qiraatu Asim harus ditambahi min riwayati Hafiz. Karena Imam Asim punya rawi namanya Syu'bah. Dan itu beliau punya cara qiraah yang beda dengan riwayatul Hafiz. Akhirnya muridnya loro ini komplain tentang gurune. Kenapa kita menjadi beda padahal min syaikhin wahid yaitu Imam Asim. Masyhur itu terus Imam Asim jawab, "Aqra'tu kaya Syu'bah alama aqra'ani Zirun bin Hubais an Abdullah bin Mas'ud. Wa aqra'tu kaya Hafiz alama aqra'ani Abdurrahman As-Sulami an Aliin radhiyallahu anhu." Akhirnya diketahui sanate Asim berarti Syu'bah an Asim an Zirin bin Hubais an Abdullah bin Mas'ud. Nah, sanad kita berarti Hafiz an Asim an Abi Abdurrahman As-Sulami saking Utsman, saking Sidina Ali, saking beberapa sahabat. Nah, kenapa ini yang menjadi qiraah masyhurah? Karena Sayyidina Ali manggen teng Kufah. Ini perlu dicatat. Ibnu Katsir itu qari'un makkiyun. Harusnya Mekah itu lebih populer ketimbang Kufah. Karena wahyu itu turun di Mekah. Tapi memang semua sejarah sepakat sakwuse Rasulullah wafat atau intakola ila rafiqil a'la itu sahabat akabir sahabat tidak ada yang ke Mekah. Akabir sahabat itu hidupnya di Irak. Fa inna aliyan sakanal Kufah wa Abdullah bin Mas'ud sakanal Kufah. Dan akabir ashabi Rasulillah itu kata sing pindah teng Kufah. Jika sanad ulama Kufah itu a'la sanadan minal Makki. Jika Imam Asim sing tiyang Kufah niku sanate luwih dhuwur timbang sanate Ibnu Katsir sing teng Mekah. Mergi Kufah digeni akabirus sahabat. Mulane jenengan nak ngaji qiraah Asapah niku wa ahlul Kufah yaqrauna bi kadza. Niku dados qiraah masyhur. Mergi kita tahu semua Sayyidina Ali akhirnya manggen Kufah, Abdul bin Mas'ud nggih manggen di Kufah dan beberapa orang top niku pindah teng Kufah. Teng Mekah namung wonten beberapa sahabat sing boten akabiri sahabat. Ini wonten Usaid bin Khudair, wonten Abdul bin Sa'id, tapi tidak sebanyak teng Budi teng Kufah. Itu dados dadi unik. Jadi Quran turun teng Mekah Madinah, tapi sanad yang paling cepat ila Rasulillah harus lewat Kufah. Itu ya kula suwun meskipun ini ilmu yang tidak nopo tidak terkait dengan hafalan, kersane jenengan ngertos kenapa qiraah yang diriwayatkan Ahlul Kufah justru dadi qiraah napa? Masyhur. Lane nggih rati unik. Qiraah Asapah sing paling populer nggih qiraatu Asim riwayati Hafiz. Itu paling populer sak dunya. Sementara qiraatu Nafi' padahal Imam Nafi' itu tiyang Madinah. Uripe nggih teng Madinah. Ibnu Katsir uripe teng Mekah, sanate Mekah. Mergi pakar-pakar Quran niku uripe teng Kufah. Ya, karena ini jarang ya ada yang mau cerita ini uripe teng Kufah dan akhirnya barokah ini Kufah itu jadi markasnya ilmu. Ada Kufah, ada Baghdad, ada Basra. Setelah itu melahirkan ahli nahwi. Mulane gerono ahli nahwu mesti ahli Kufah, ahli Basra. Sing ngarang nahwu nggih tiyang Kufah, tiyang Basra. Akhirnya ilmu tasawuf nggih pindah teng mriku jenenge Hasan Basri. Terus wonten migrasi keilmuan sing dulu sentrale teng Mekah Madinah, saniki sentrale teng Kufah, teng Baghdad, teng Basra. Terus niku asal usul kenapa wonten sampean angos itkon niku wonten as-safful qiraati sanadan Asim. Wa as-safful qiraati i'roban Abu Amrin. Itu ada silsilahnya. Kenapa secara nahwu paling logis ini? Misalnya Imam Kisai itu cara baca agak-agak nyuwun sewu cara kasarane agak saenake dhewe, dipek menangi dhewe. Ya mbek nak maca mboten wallahi rabbina ma kunna musyrikin, tapi mbek nak maca wallahi rabbana ma kunna musyrikin. Karena perasaane beliau itu wallahi demi Allah rabbana duh pangeran ingsun. Tapi kalau kiraannya kita wallahi itu karena jer karena qasam, wallahi demi Allah ya karena jer ya badalnya rabbina. Tapi kalau Imam Kisai bacanya wallahi rabbana ma kunna musyrikin. Dan itu wajhul i'rab yang indah sekali dan itu juga orang Kufah.
Sehingga orang Kufah itu urun pinten wonten Imam Asim, wonten Imam Hamzah, wonten Imam Kisai. Jadi dari Sab'ah itu orang Kufah itu nyumbangkan 3 qurra. Ya akhirnya populer. Terus niki cerita mugi-mugi boten menggurui tapi kalau kepengen kangkang napa mbak-mbak bisa jane cara oleh milih niku kula kepengen sing sering ngapal Quran kangkang. Tapi pengalaman kula dados kiai ini mbak-mbak 3 tahun 4 tahun khatam nak kangkang 7 tahun. Nggih alasane sabar lebih baik ketimbang kesusu ya. Jadi mbak-mbak ini pancen kedah cepet jadi nak selak tua nak kangkang santai mawon dari minas sobirin terus. Jadi memang kecenderungannya tapi wonten teori sing rondo elek tapi kula ya kadang-kadang setuju. Gus kenapa mbak-mbak gampang ngapal? Kok biasa ngapal rego Gus. Jadi nak apal itu bangsa apalan itu cepet. Cak lanang bar tuku apa kan lali regane. Nek wong itu kan eling. Lah baru kailingan itu kena nggo ngapal lho sik. Muga-muga pengamatan niku salah. Tadi mungkin salah nggih ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ba untuk pencerahan yang luar biasa. Kita masih punya waktu 28 menit. Kalau Gus Ba berkenan, apakah ada yang ingin bertanya? Singkat, padat, sebutkan nama. 3 aja ya. 1, sini 2, 1 lagi dari Ahwat. Ya Ibu ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus Baha. Nama saya Boyi. Mungkin agak beda dengan pada umumnya. Saya bukan dari kalangan santri, tapi ketika mendengar ceramah Gus Baha pada awal-awal saya kuliah itu merasa kok kayak sebelumnya kenapa tidak masuk santri aja gitu. Karena ternyata toh yang diajarkan juga banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama dari jalur berpikir dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika Gus Baha menyampaikan tentang diroyah, mungkin singkat saja Gus, apakah diroyah ini alat atau ilmu universal yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan itu kan kaidah kalian gitu, itu kan kaidahmu. Ada hal-hal yang memang apa nggih tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa digeneralisir. Ya mungkin seperti itu, Gus. Dan juga yang terakhir, kalau boleh saya izin bersalaman boleh Gus. Kesempatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik Satrio, biasa dipanggil Tosa, singkatan. Baik, langsung saja mungkin untuk pertanyaannya. Di Yaumil Akhir nanti kan ada yang namanya Yaumil Mizan. Itu timbangan gitu kan. Nah itu bagaimana kalau timbangannya itu sama, artinya seimbang. Apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah antara surga dan neraka atau seperti apa? Kemudian yang kedua, itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain. Ketika kita berbuat buruk ke orang lain itu kan kita istilahnya zalim kepada orang lain. Tapi di lain sisi, itu secara zahir kan seperti itu. Tapi di lain sisi, di akhirat itu kan kalau secara pahala, kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala. Nah, jadi seperti apa Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazrul Hasanah. Mau bertanya, apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan dijabarkan. Terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Gus, ini ada 3 penanya. Mas Boy tadi terkait dengan diroya, apakah ini universal, termasuk untuk yang non-muslim bahkan gitu kan. Kemudian yang kedua dari Mas Tosa, hisab yang seimbang Gus, kasusnya gimana ini. Yang kedua terkait dengan kalau berbuat buruk kan membuat pahala untuk yang bersangkutan itu. Seperti orang puasa dikasih minum gitu kan ya. Terus kemudian buasanah ini beda antara NU dan MU, kira-kira itu. Silakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, saya senang kalian semua senang dengan suatu yang taat itu. Banyak orang untuk senang nunggu maksiat dulu. Mungkin melihat perempuan yang tidak mahram, melihat suatu yang maksiat. Jadi ini spesial. Majelis ilmu tapi apa? Senang. Ini sesuai rencana Tuhan lah. Seorang itu senang dengan taat, senang dengan ilmu. Ini luar biasa, no? Luar biasa. Tadi pertanyaannya kalau diroya. Jadi Islam itu agama untuk logika objektif.
Jadi diroya itu ya global, universal. Misalnya saya beri contoh Tuhan yang satu. Itu dulu, saya ulang lagi, dulu itu ada imam namanya Imam Amudi. Itu pengajar matematika, Mas Boy. Pengajar matematika. Itu kan nggak lazim, tapi kiai kok pengajar apa? Singkat cerita, ini cerita keramat. Kalau kalian nggak paham, ya keramat sendiri. Jangan nggak paham menentang. Singkat cerita, di antara keramat beliau itu, Allah itu nyuruh para malaikat disuruh ngaji matematika sama dia. Ngaji tauhid, tapi disebut sama Allah ngaji matematika. Ternyata apa? Cara ngajarkan gini. Misalnya ngajarkan di titik angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatus naini ilama la nihayatalah. Itu nisbatul fard asli. Angka itu entah 2, entah 3, entah 1 miliar. Semuanya dibanding angka 1 itu namanya cabang. Tetap yang al-aslu itu angka 1. Itu otak siapapun itu akan ekor dengan logika tadi. Bukan kita Muslim. Semuanya akan tahu angka berapapun jumlahnya, tetap asal-usulnya angka 1. Terus dia gambar apa saja. Gambar masjid, apa gambar sapi, atau gambar apa saja. Dimulai 1 titik. Gambar ruwet maupun gak ruwet tetap saja dimulai 1 titik. Nuktotul wujud. Jika kalau zaman saya ngaji, Pak Rektor ngaji dulu diterangkan semua makna Quran ada di Fatihah, Fatihah ada di Bismillah ya. Bismillah itu ada di titiknya. Titiknya bak. Lah kenapa ini hebatnya Quran? Kenapa dimulai dari 1 titik? Untuk maklumatkan semua alam raya ini dimulai dari 1 titik, yaitu wujud Allah. Logika seperti itu kan orang nggak terima gimana? Mbok gambar seruat apapun dimulai dari mana coba? 1 titik. Angka sebesar apapun dimulai angka apa? 1. Jadi diroyah itu ya universal gitu Mas. Ya gitu Mas Bay ya. Jadi diroyah itu universal. Ya soal ada yang belum dapat hidayat apa itu nomor 2. Tapi logika yang dibangun Islam itu. Terus pertanyaan kedua apa? Draw tadi. Misal. Kamu ingin draw? Ini kasih nih. Nggak pernah ngaji Quran itu. Di antara yang diterangkan Quran detail itu Ashabul A'raf apa? Ashabul A'raf. Orang yang baiknya sama buruknya itu imbang. Itu sudah disediakan nanti di surga itu ada pagar. Kamu ingin di situ? Pagar pembatas, oh? Pagar pembatas. Di surga enggak, neraka enggak. Kejadian surga dan neraka itu gini, tak terangin ya. Jadi kira-kira gini, kan hisab itu hanya rubu'un nahar, sekitar 2 jam, 2 jam setengah selesai. Jadi satu dunia ini dihisab Allah, hanya Allah butuh waktu 2,5 jam. Rubu'un nahar. Kenapa gitu Pak Rektor? Karena semuanya datang ini sudah terindikasi dan itu sudah jelas. Misalnya orang yang soleh banget, wajahnya bersinar, bahkan semua tubuhnya bersinar. Yas'anuruhum baina aidihim. Yang pas-pasan, ya sinarnya pas-pasan. Sehingga nanti yang punya sinar cukup di kanan. Yang kelip-kelip agak ini, yang rawan kesaruk ini yang ketemu. Yang gelap gulita langsung di kiri. Nah itu terus faduri babenahum bisuril lahubab. Terus Allah langsung bikin pagar. Nah yang rawan kesaruk pagarnya yang kelip-kelip tadi. Yang temangsang ini. Karena yang jelas hitam di kiri. Yang jelas putih kanan. Yang abu-abu ini sama malaikat digaruk saja. Nah terus temangsang di Araf itu. Nah, terus setelah di pagar ini dia punya kegiatan. Kalau melihat neraka bilang Rabbana srif anna adzabal jahannam. Kalau melihat surga ya Allah, ma kuntu asqa khalqik. Saya ini hamba Engkau yang tidak paling sial. Dan Kau Maha Rahman. Tolong saya jangan dihadapkan ke neraka lagi. Karena itu menyiksa. Sabar. Wa ahraqaka. Ya, ketika melihat neraka itu dia komentar, ya Allah, neraka ini begitu merusak wajah saya. Hawa panasnya itu sudah menghancurkan semua. Baunya juga agak enak. Saya minta saya dihadapkan ke surga bersama Allah. Tapi kamu tidak minta lagi kan? Tidak, saya hanya minta itu tok. Gitu. Nah ini saya pandu. Kalau kamu ngalami tak pandu. Kalau kamu ngalami tak pandu. Sama Allah terus diberi janji supaya tidak minta yang lain. Tidak, saya tidak akan minta lagi. Terus melihat surga. Nah, di surga melihat orang kayak gitu kan. Di surga nanti kalian kan hura-hura semua. Istri yang di dunia kurang cantik, rewel. Yang di surga itu istrinya cantik semua, gak rewel semua. Gak minta belanja, cantiknya gak usah kesalahan, pokoknya top lah. Terus dia melihat tersiksa, cara Jawa ngiler. Wih, masa ngelihat tok? Akhirnya ya lama-lama berani ngajukan. Ya Allah, masa ngelihat tok? Dikasih masuk gitu. Ya terus, tapi kamu kan janji tidak minta lagi. Ya, terus ngerayu-ngerayu Tuhan lagi. Akhirnya walhasil nanti kalau betul-betul A'raf itu nasibnya akhirnya masuk surga. Tapi tadi digarap dulu lah, dikerjain dulu. Itu lama sekali perjalanannya, Bang lama. Nah soal orang membunuh itu, apa contohnya tadi? Berbuat buruk sama orang lain, ya apapun lah. Berbuat buruk sama orang lain itu, kalau faktanya nanti tobat, Allah yang bisa ngelola itu.
Makanya Nabi pernah senyum-senyum, pernah tertawa-tawa. Sungguh ketika Allah menghendaki rahmatnya itu semuanya indah. Yaqtulul qatil fayatubu hadza. Jadi ada orang yang saya membunuh, terus dia tobat serius. Kemudian al-maktul yang dibunuh ini masuk surga karena madlum. Qatilnya karena tobat serius juga masuk surga. Ya begitu juga di kedoliman-kedoliman yang lain. Jadi ya makanya tobat itu penting sekali. Ya taruh saja begini yang terkenal ya, contoh. Wahsy itu jelas di surga karena syahid dibunuh Wahsy. Apa Hamzah lah. Hamzah ini jelas di surga karena matul syahidan. Dibunuh secara syahid oleh Wahsy. Tapi karena Wahsy tobatnya serius, nanti juga di surga. Begitu juga keburukan-keburukan yang lain. Jadi tobat ini misalnya ada orang hartanya dicuri. Tentu yang dicuri ini kalau dia orang baik, ya mungkin secara formal lapor polisi, tapi kalau dia orang baik mungkin ridho lah, sudah itu, sudah ridho kan. Berkahnya ridho, dia menjadi orang baik karena ridho diuji Allah, hartanya apa? Dicuri. Kemudian yang mencuri tobat. Entah harta itu dikembalikan, entah dikasihkan masjid sebagai amalnya yang dicuri, entah apa-apa. Allah ngasih tobat orang ini. Kemudian sama-sama jadi orang baik, kemudian sama-sama di surga. Makanya itu Nabi sampai senyum-senyum, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Sama lagi, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Bahkan qatil sama maktul bisa ngopi di surga bareng tadi itu. Karena ya tadi, masyhur itu. Yang paling legenda dalam sejarah Islam kan, saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sebagai tobat saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Singkat cerita, Wahsy ini menangi bunuh Musailamah al-Kadzdzab. Orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak tatanan apa? Islam. Apapun itulah, cerita-cerita apapun itu. Makanya saya sering cerita, kalau preman pasar itu tobat, bu, jangan nyapu masjid. Tobatnya tetap di pasar. Yang dulu pasar gak aman karena dia, sekarang aman karena dia. Jangan tobat terus nyapu di pasar, pasar diganti suksesennya pengganti. Itu nggak fair apa? Jadi kalau tobat itu harus seimbang dengan zaman salahnya. Zaman apa? Kayak Umar. Ketika dia kafir itu orang Islam dibikin takut. Terus ketika dia Islam, gantian orang kafir dibikin takut. Pertama dia Islam langsung marahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Awas kalau ganggu Rasulullah. Ngadepin saya gitu. Itu fair. Kenapa? Fair. Jangan tobatnya bikin orang takut, lah tobat ke masjid nyapu, yang di pasar diganti penggantinya tetap gaduh. Gak boleh, harusnya kalau lama bikin pasar takut, ya sekarang lama bikin pasar apa? Aman. Itu tobat yang apa? Seimbang. Ya kira-kira gitu ya. Nanti tak pandu kalau sudah diarah. NU sama MU. Satu itu beda seragamnya dan logonya. Kedua, nama ketua umumnya. Ketiga, tanggal acara besarnya. Muktamar Muhammadiyah dan NU itu beda. Sudah beda satu abadnya. Tentu dulu Muhammadiyah. Tapi begini ya, perbedaan itu nggak bisa dihindari. Karena tadi ada sudut pandang apa? Ada sudut pandang, itu nggak bisa dihindari. Ini cerita yang nyata ya. Saya ulang lagi, senyata-nyatanya. Andaikan betul Rasulullah itu hanya kunut 1-2 kali. Maka kalau menurut mazhab Syafi'i, apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali. Karena pertama sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus-menerus. Nabi itu puasa Senin Kamis juga tidak selalu. Salah kalau ada orang bilang, Nabi malah takut kalau ibadah sunat dilakukan terus-menerus karena nanti takut dikira wajib. Itu masyhur dalam kaidah usul fikih. Tapi yang tidak kunut juga tidak salah. Karena ya tadi, Nabi ya pernah kunut, Nabi juga pernah tidak kunut. Karena Nabinya orang banyak. Kan bukan Nabi kelompok tertentu, no? Jadi sederhana. Terus menyangkut ini dengerin betul, sujud. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal yaden wal rukbaten wal qadamen. Saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yaden 2 tangan, 2 lutut, terus 2 qadamen. Tapi Imam Syafi'i ngendikan andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadalaka waj'i wa sam'i wa basori. Ya Allah telah sujud ke engkau wajah saya, jabha saya. Nabi tidak menyebut tangan, tidak menyebut rukbaten, tidak menyebut qadamen. Ini wajah tu wajah, ukurannya itu hanya jabha. Itu kayak iya kayak enggak. Nah hal-hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya kayak enggak. Nah itu terus ada al-madhaibul arba'ah. Terus ketika implementasi di Indonesia, dulu Mbah Ahmad Dahlan juga ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Hasyim Asy'ari juga ngaji Mbah Soleh Darat. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khotib Minangkabau. Sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Jadi ya
kalau di keluarga kita itu ya biasa aja perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah dianggap biasa. Karena memang ngelola sudut pandang itu nggak bisa ditertibkan. Nabi Yahya itu suka berkawan orang soleh. Karena berkawan orang soleh itu enak. Tapi kalau Nabi Isa suka dadani desa-desa tertinggal yang masih macam-macam. Ketika ditanya, kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu? Ana tobibun udawil mardo. Di mana-mana kiai itu ya nyembuhkan yang sakit. Jadi kalau dakwah yang sudah iman tuh akeh tunggali gitu. Tapi dakwah gitu kan tantangan. Itu sudut pandang. Ada nabi itu yang tertawa terus guyon terus. Yang satu murung terus. Ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan. Mali aroka dohikan fakaan nama tak manumin makrillah. Kamu kok tertawa-tawa terus seakan-akan nggak ada adab saja. Yang satu tanya, mali aroka abisan kaan nakata kena tumir rahmatillah. Wong kok murung terus, kok dunia orang rahmat deh. Nah anda ini orang hebat. Guyu banter ya iso, nangis banter ya iso. Nah itu sudah orang kombinasi itu. Isa ya mau, ya mau, Muhammadiyah ya gelem, NU ya gelem. Ya sudah biasa aja. Karena tadi konstitusi NU yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah, Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena ya sudah kalau karena Allah sudah selesai kan. Yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadun nafsi untuk diri sendiri. Kalau kita ikhlas masalahnya apa? Coba masalahnya apa coba? Imam Syafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah yang tidak kunut. Beliau enggak kunut. Ketika tanya lima ada tarok tal kunut, ikroman di hadal madhab. Saya menghormati madhab ini. Jadi ya biasa. Sebaliknya juga sama. Orang-orang Hanafi kalau Imam Syafi'i kunut ya ikut kunut. Karena kalaupun Anda yakin itu tidak disyariatkan, kamu juga yakin itu tidak membatalkan apa? Sholat. Itu yang perlu dicatat. Kalau Anda tidak yakin sunat, kan tidak yakin kalau itu membatalkan sholat. Jadi sebetulnya kalau dianalisis secara keilmuan itu ya semuanya normal. Karena tadi Rasulullah itu al-bahrul muhit, Nabi itu lautan yang luas sekali. Orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing. Orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa. Tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa saja. Jadi makanya saya mohonlah, sudahlah itu biasa saja, apalagi secara sanad ya sama, secara tradisi sama. Ya soal perbedaan tidak harus dengan NU, antara Muhammadiyah juga biasa beda. Mungkin di UI antar rektorat juga beda-beda. Yang satu suka dekat rektor, yang satu suka enggak. Monggo asal itu niatnya ikhlas. Terakhir saya beri cerita, ada sahabat ditanya, "Sifli wajah Rasulillah." Coba tolong saya ceritakan wajahnya Nabi kayak apa. Sahabat itu nangis senangis-nangisnya. Kenapa engkau menangis? Saya itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Loh kenapa? Engkau kan sahabat. Sungkan. Sebagai bentuk penghormatan saya tidak berani melihat wajahnya. Sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi, saya tidak berani sowan. Nabi di dalam punya keluarga, punya istri, punya cucu. Kalau saya sowan tuh ganggu. Ya masuk akal. Bentuk hormat itu tidak ganggu kan. Tapi ada orang-orang yang bentuk hormat, bentuk sayang itu sering datang ke majelis. Sama-sama masuk akal. Bisa didebat gimana? Sama-sama masuk akal. Ya sudah itu ijtihad maksudnya. Itu ijtihad. Itu sudah sama-sama masuk akal. Abul Hasan Asyadili itu kalau kemana-mana pakai mobil mewah, pakai baju mewah. Ketika ditanya, Anda ini ulama kok pakaiannya mewah, mobilnya mewah. Ben wong ra kepikiran nyangoni. Lah tapi nek kowe tawaduk melas terus dibalekno mbalmu sakit. Ngono ra iso mulai ya ini. Ya tapi misalnya semua gitu mesti ada yang salah paham, itu keangkuhan. Tapi kalau semuanya kelihatan gembel nanti orang trauma jadi kiai. Takut kayak itu. Ya sudah itu wilayah ijtihad, sudah tidak usah ya, pokoknya sudah yang penting ikhlas. Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.